Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah di sini bersama-sama dengan saudara. Dan kita akan mendengarkan firman, renungan dari ayat-ayat bacaan bertanggapan kita. Mari kita sekali lagi membuka dari Mazmur yang ke-94. Mazmur yang ke-94. Kita bersyukur karena Tuhan memberkati kita dengan Mazmur yang begitu indah dan kita akan mempelajari yang ke-94. Saya mengajak kita sekali lagi membacanya. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-23. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tuhan adalah Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami rindu mendapatkan pengertian dari Tuhan kami. Biarlah Tuhan rela berbicara kepada kami, sehingga apa yang kami dapat bukan merupakan pengajaran dunia, tapi merupakan firman dari Allah yang dari surga asalnya. Biar Tuhan yang rela memakai hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah perkataan dari Tuhanlah yang tiba ke dalam hati kami. Kami rindu disegarkan oleh firman, sebab kesegaran dari Tuhanlah yang membuat kami sanggup meniadakan keinginan untuk berbuat dosa. Dan juga janji dari Tuhanlah yang membuat kami sanggup mengabaikan keinginan duniawi. Biar Tuhan tolong kami menang atas segala hawa nafsu, menang atas segala keinginan jahat kami, sehingga kami makin menikmati pengenalan akan Tuhan yang dengan limpah Tuhan nyatakan melalui kitab suci. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam Mazmur ini ada dua hal yang perlu kita gali atau kita rangkum. Ini Mazmur yang cukup panjang dan ada dua hal yang akan kita rangkum. Yang pertama adalah kebutuhan pengenalan akan Tuhan. Ini sesuatu yang akan membuat umat Tuhan jauh dari kebodohan. Alkitab membagikan ada dua jenis orang. Orang bodoh dan orang bijak. Orang bodoh tidak ada kemungkinan menikmati hidup. Sedangkan orang bijak akan mengejar hal-hal yang akan membuat dia mengalami sukacita sejati di dalam hidup. Nah, ini merupakan bagian pertama yang jadi pikiran di balik diri kita waktu kita membaca Mazmur. Saudara dan saya perlu mempunyai pra-pengetahuan
sebelum kita membaca satu bagian dari kitab suci. Dan dalam bagian ini kita perlu menyadari bahwa siapa mencari hikmat, dia mencari hal yang baik bagi dirinya sendiri. Siapa membenci hikmat, dia sedang mencari hal yang menghancurkan diri, dan ini adalah kebodohan. Nah, jadi ini dulu kita harus ingat. Hal pertama adalah tentang pentingnya mengenal Tuhan. Karena dari mengenal Tuhan akan ada hikmat yang membuat kita mencari hal yang membahagiakan dalam hidup. Lalu hal kedua yang diajarkan di dalam Mazmur yang kita baca adalah bahwa pengenalan akan Tuhan tidak mungkin mengabaikan fakta bahwa Tuhan itu adil. Ini merupakan gambaran yang sangat penting dan tidak ada orang yang kenal Tuhan dengan benar akan meremehkan keadilan Dia. Nah, inilah gambaran yang sangat penting untuk dua bagian ini. Nah, untuk bagian ini. Nah, saudara sekalian, Mazmur secara keseluruhan adalah puji-pujian yang penting sekali di dalam kehidupan orang Israel. Karena orang Israel percaya mereka akan dilepaskan dari perbudakan di Babel. Mereka sedang dibuang ke Babel. Dan mereka akan dikembalikan oleh Tuhan asal mereka bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Dosa apa sih yang mereka buat? Saudara, ketika orang Israel mencari dosa mereka dan merumuskannya, mereka menyadari dosa paling besar adalah mereka gagal menjalankan perintah utama. Apa itu perintah utama? Perintah utama adalah kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dan kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mencintai Tuhan, mencintai sesama. Dua inilah aturan paling utama. Dan mereka percaya Tuhan itu sabar. Jadi meskipun mereka sudah pernah melanggar, Tuhan masih kasih kesabaran. Tuhan tunggu mereka bertobat. Tapi ketika mereka tidak juga bertobat, maka Tuhan buang mereka. Nah, di dalam kondisi dibuang, waktu itu mereka meratap dan mereka tanya, apa yang mesti kami perbaiki? Hidup kami mesti bagaimana? Supaya Tuhan berkenan kembali atas kami dan panggil kami kembali menjadi miliknya. Dan mereka sadar yang harus diperbaiki adalah kasih kepada Tuhan. Wah, kita kurang mencintai Tuhan, kita kurang mengagumi Dia, kita kurang memberi hati kepada Tuhan. Maka kita sulit diampuni oleh Tuhan. Kalau begitu bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan? Kita menghafal Taurat, kita membaca kitab suci, kita memahami kebenarannya. Tapi kita tetap tidak punya hati yang mencintai Tuhan. Lalu bagaimana bisa mencintai Tuhan? Akhirnya dari Ezra dan para imam yang memimpin Israel kembali dari pembuangan ke Babel, mereka percaya yang kurang dari orang Israel adalah kerinduan beribadah di dalam kesadaran akan kemuliaan Tuhan. Nah, ini merupakan dorongan sehingga mereka mulai kumpulkan doa dan nyanyian dari zaman kuno sampai zaman paling akhir. Dan mereka kumpulkan ke dalam 4 jilid, yaitu jilid Mazmur yang kita kenal sekarang. Nah, jadi saudara, Mazmur dikumpulkan dengan tujuan untuk memperbaiki hati orang Israel kembali kepada Tuhan. Kamu mesti perbaiki hatimu. Hatimu kurang cinta Tuhan. Hatimu kurang menyenangi Tuhan. Hatimu kurang menginginkan Tuhan. Itulah sebabnya engkau gampang jatuh ke dalam berhala. Gampang jatuh ke dalam dosa dan kecemaran. Dan akhirnya Tuhan membuang engkau. Mari kembali, mari bertobat. Mari berikan hati kepada Tuhan. Jangan beri batu, hati yang keras. Tapi berikan hati yang mau kembali kepada Tuhan dengan sepenuh cinta dan dengan segenap kerelaan. Bagaimana dari hati batu bisa mempunyai hati yang penuh cinta? Dengan melatih diri beribadah. Oke, beribadah, tapi caranya bagaimana? Dengan menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang kepadanya kita bisa beribadah. Kepadanya kita bisa menyatakan kekaguman, kepadanya kita bisa menyatakan permohonan, dan kepadanya kita bisa menyatakan ratapan. Nah, jadi ada 2 aspek di dalam Mazmur, yaitu aspek praise. Saya mau memuji Tuhan. Saya mau menyatakan bahwa Engkau begitu mengagumkan ya Tuhan. Dan inilah yang dinyatakan di dalam puji-pujian Mazmur. Tapi selain puji-pujian, Mazmur juga mengandung ratapan. Tuhan, kami meratap. Kami ingin Engkau menjawab doa kami. Kami punya permohonan karena kami mengalami ketidakadilan, kejahatan, dan segala macam hal yang membuat hidup kami menderita. Maka kami mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, dengarlah doa kami. Nah, ini ada di dalam Mazmur. Maka karena Mazmur disusun supaya hati orang Israel kembali kepada Tuhan, itulah sebabnya Mazmur menjadi bagian penting bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan pun perlu dibentuk untuk hatinya mencintai Tuhan.
Saudara dan saya begitu gampang terseret jauh dari Tuhan. Begitu banyak hal yang memikat kita yang bodoh. Orang bodoh gampang dipikat hal-hal yang rendah. Orang bodoh gampang diikat hal-hal yang remeh. Tapi orang yang mau datang ke Tuhan, dia menyadari hanya segala hal agung yang membawa saya mengagumi Tuhan. Itulah yang menghiburkan hati. Nah, maka Mazmur diperlukan supaya kita tidak gampang terseret. Dan makin membaca Mazmur, makin kita melihat cermin dari jiwa kita dipancarkan di sini. Saudara seperti melihat versi pergumulan saudara, hanya dinyatakan dengan cara yang sangat agung, sangat baik, dan sangat suci lewat ayat-ayat di dalam Mazmur. Maka makin baca Mazmur, makin kita seperti bercermin. Inilah yang saya mau sampaikan ke Tuhan. Inilah yang saya mau Tuhan dengar dari batin saya. Dan ternyata saya sudah diwakilkan oleh orang-orang yang menulis Mazmur ini. Nah, maka tadi kita sudah bahas hal pertama yang perlu diketahui adalah kita perlu mengenal Tuhan dan kita perlu mengenal sifat Dia. Saya mesti tahu bahwa Dia adalah Allah yang seperti apa. Karena kita ini mempunyai kecenderungan menyimpang dari Tuhan. Punya kecenderungan untuk menghasilkan berhala. Bahkan di dalam Institute of Christian Religion, John Calvin mengatakan kita punya hati itu kayak pabrik. Pabrik yang secara konstan menghasilkan berhala demi berhala. Kita ini adalah factory of idols. Terus menghasilkan berhala, maka kita gampang sekali diseret jauh dari Tuhan. Dan ketika kita sudah jauh dari Tuhan, kita bukan jauh karena kita mau menghindari Tuhan. Kita jauh karena begitu banyak hal yang memikat hati kita di luar Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara dan saya perlu mengagumi Tuhan lebih lagi. Dan kita perlu dibentuk di dalam kebiasaan untuk mengagumi Tuhan. Dan pembentukan itu salah satunya dari Mazmur. Nah, maka kita akan lihat Mazmur yang ke-94 di dalam bagian tengah dari Mazmur ini, yaitu di ayat yang ke-8, dikatakan, perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Lalu ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa Mazmur 94 memberikan maksud mau mendidik kita untuk kenal Allah yang adil. Nah, ini menjadi sorotan di dalam Mazmur ini. Mazmur ini mengatakan, ayo kenalilah Tuhan. Dan waktu kita memutuskan mau kenal Tuhan, mendadak kita akan pakai konsep yang ada dalam diri, lalu kita proyeksikan di dalam diri Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sama dengan apa yang saya anggap tentang Tuhan. Begitu banyak orang berani bicara tentang Tuhan, padahal dirinya tidak pernah mempunyai pendidikan yang cukup untuk mengenal Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 8, hei orang-orang bodoh, dengarlah ajaran, dengarlah didikan. Yang tidak mau dididik mengenal Tuhan, jangan salah. Engkau tidak berhak untuk mendeskripsikan Tuhan, dan engkau tidak berhak menggunakan hatimu sebagai prinsip untuk membuat engkau mengenal Tuhan. Kita ini salah kenal Tuhan. Dan karena kita terlalu sering salah kenal Tuhan, maka tanpa pengajaran dari Tuhan, kita akan jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh yang terseret jauh dari Tuhan. Nah, saudara, kita adalah orang-orang yang mengaku bertuhan. Tapi kalau ada orang yang tanya, kamu bertuhan? Kita bilang, ya, saya bertuhan. Lalu orang tanya, coba jelaskan kepada saya tentang siapa Tuhanmu. Wah, saudara, kalau kita tidak peka mendengar ajaran dari Tuhan, maka kita akan membentuk Tuhan seperti yang kita mau. Dia menjadi proyeksi dari keinginan hati saya. Akhirnya kita akan mengatakan apapun tentang Tuhan yang berkait dengan interest pribadi kita. Coba jelaskan tentang siapa Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik sekali. Dan memang benar dia baik. Sayangnya kita mengerti dia baik bukan karena dari kitab suci. Kita mengerti dia baik dari insting kita sendiri. Kita ingin ada pribadi yang maha kuasa, yang memperhatikan kita, yang mempedulikan kita, yang menganggap kita penting. Akhirnya kita ingin dia menjadi yang seperti kita mau. Siapa Tuhan? Tuhan adalah yang jaga saya. Tuhan sudah tolong saya, Tuhan berikan berkat kepada saya. Kalimat-kalimatnya kelihatan keluar dari hati yang suci. Padahal kalimat-kalimat ini keluar dari kebodohan. Nah, saudara, kita perlu punya kepekaan untuk mengerti yang mana seruan yang benar-benar dari kitab suci, yang mana seruan umum yang tidak terlalu penting untuk dipahami. Di dalam tradisi reform, mulai dari Lutheran ya sampai kepada Calvin, dipahami bahwa manusia itu bisa memahami Tuhan secara umum.
Ini namanya mempersepsi wahyu umum Tuhan. Tuhan menyatakan diri secara umum, lewat alam, lewat keindahan, lewat pengaturan Dia. Ini semua orang bisa akses. Semua bisa mengerti aspek umum dari kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan baik? Ya. Dia baik dalam hal apa? Dia tolong saya, Dia pelihara saya, Dia memberkati saya, dan lain-lain. Jadi Dia baik di dalam hal yang bisa dipahami oleh semua orang. Siapakah Tuhan? Tuhan memelihara, Tuhan menolong, Tuhan memberi berkat. Nah, ini semua orang bisa. Semua orang bisa tahu, semua orang menyetujui konsep Tuhan yang seperti ini. Tapi di dalam tradisi Luther dan dilanjutkan oleh Calvin, mereka mengatakan keindahan dari Tuhan mencakup hal-hal umum, tapi juga termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang sangat khusus. Hal-hal yang hanya dikenal oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara kenal seseorang, saudara tidak mungkin kenal aspek dari orang itu yang hanya pasangannya yang tahu. Saudara hanya tahu aspek orang itu secara umum. Bagaimana dia presentasikan diri di publik, itu yang kita tahu. Kalau saudara tanya, seperti apa ya Pak Stephen Tong itu? Ya, pendeta Stephen Tong adalah seperti dia presentasikan dirinya waktu di khotbah, atau di mimbar, atau di dalam kehidupan publik. Tapi ketika dia sedang berada dengan orang-orang dari keluarganya dia, dengan istrinya atau dengan anak-anaknya, dia akan menyatakan hal yang hanya diberikan kepada keluarganya. Dan ini kita tidak punya akses. Maka kita hanya kenal dia sebagai seorang yang menampilkan diri di dalam publik. Tapi bagaimana dia presentasikan diri di dalam relasi dengan istri atau relasi di dalam keluarga, itu sesuatu yang kita tidak punya akses. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang menyatakan diri secara umum. Semua bisa tahu hal ini tentang Tuhan. Tapi di dalam relasi dengan umat, Tuhan menyatakan hal yang lain. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penebus. Tuhan menyatakan dirinya sebagai hakim. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang rela mendampingi dan rela menderita bersama dengan umatnya. Tuhan juga menyatakan diri di dalam banyak cara yang waktu dirangkum di dalam Injil merupakan cara yang banyak orang dunia tidak paham. Maka ada banyak hal tentang Tuhan yang umat Tuhan mengerti, tapi orang bukan Kristen tidak mungkin tahu. Inilah yang kita perlu tahu. Saudara, jangan sampai pengetahuanmu tentang Tuhan hanyalah pengetahuan yang general tentang Dia. Hanya pengetahuan yang umum. Orang mau Kristen atau enggak Kristen juga tahu tentang ini. Orang mau Kristen atau tidak Kristen, meskipun mereka tidak percaya Tuhan, mereka juga setuju tentang konsep ini. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Apa hal yang dari Tuhan, yang Tuhan ingin kita ketahui? Dan Tuhan sudah peringatkan ke orang Israel, hei orang bebal, hei orang bodoh, dengarlah pengajaran supaya engkau menjadi berhikmat. Nah, inilah yang Tuhan mau nyatakan, kita semua adalah orang bodoh. Dan Tuhan sedang mengatakan berhenti jadi bodoh, berhenti jadi bebal, berhenti jadi orang keras hati. Dan ini juga yang saya harap kita dengar sama-sama. Berhenti jadi orang bodoh, berhenti jadi orang bebal, berhenti jadi orang yang keras hati. Banyak dari kita, meskipun bukan orang fasik, tapi punya ide, punya pikiran, punya tujuan hidup yang tidak bisa dibedakan dengan orang fasik. Karena kita mirip orang fasik, akhirnya kita sulit untuk kenal Tuhan di dalam pernyataan dirinya yang bersifat intim. Oh, itu sebabnya kita perlu dididik terus oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, ayo dengar pendidikan, ayo dengar pengajaran, ayo ubah hatimu yang mirip dengan orang fasik. Seperti apakah orang fasik? Orang fasik senantiasa menghina Tuhan. Dia tidak merasa ada relevansi antara pengenalan akan Tuhan yang dalam dengan kehidupan sehari-hari. Ini gap yang orang tidak kenal Tuhan miliki. Ada gap yang besar. Kenal Tuhan apa kaitannya dengan hidup? Kenal Tuhan apa kaitannya dengan kerja? Kenal Tuhan apa kaitannya dengan saya didik anak? Enggak ada kok. Aku bisa belajar didik anak dari siapapun. Aku bisa belajar kerja dari siapapun. Aku bisa belajar cari uang dari siapapun. Jadi apa gunanya pengenalan akan Tuhan? Nah, ini dimiliki oleh orang fasik ya, tapi sangat mungkin kita orang Kristen juga berpikir seperti itu. Saudara, kalau tidak merasa perlu kenal Tuhan, adalah karena saudara merasa pengenalan akan Tuhan itu enggak aplikatif. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Tanpa terlalu kenal Tuhan pun, saya sudah peroleh apa yang saya minta. Saya sudah berhasil capai apa yang saya mau. Kalau begitu, kenapa mesti ditambah dengan pengenalan akan Tuhan? Nah, ini sebabnya banyak orang tidak terlalu interest untuk belajar kitab suci baik-baik. Ketika gereja bikin seminar, mereka akan mengatakan apa gunanya seminar. Saya sudah tahu bagaimana menjalani hidup. Saya sudah tahu bagaimana menikmati Tuhan.
Saya sudah tahu bagaimana berhasil di dalam hidup. Saya sudah tahu triknya, saya sudah tahu strateginya, saya sudah tahu jalannya, saya tinggal jalani aja. Jadi nggak perlu didik lagi tentang pengenalan akan Tuhan. Saya kan bukan pendeta. Saya tidak perlu dididik untuk kenal teologi yang dalam. Saya bukan hamba Tuhan. Nah inilah kesalahannya. Karena kita tidak rasa ada relevansi antara kenal Tuhan dengan aplikasi hidup sehari-hari. Nah di dalam perkataan dari seorang bernama Craig Bartholomew, dia seorang ahli perjanjian lama, tapi juga seorang filsuf Kristen. Dia mengatakan kebanyakan orang itu salah mengisi bagasi mobilnya. Karena nggak ngerti mesti diisi dengan apa. Misalnya, saudara mau pergi camping dan saudara sudah mempunyai pengetahuan tentang pergi sekolah. Saya sudah tahu kok bagaimana traveling, yaitu kalau pergi ke sekolah. Saya tiap hari pergi ke sekolah. Akhirnya satu kali diundang, maukah kamu ikut pergi naik gunung dan camping? Oh mau. Oke, inilah cara persiapannya. Kita akan dididik dulu. Kita akan diberikan pengarahan tentang bagaimana menyiapkan barang dan apa yang harus disiapkan untuk pergi naik gunung. Tapi kita bilang, enggak usah, saya sudah tahu. Loh, kamu sudah pernah naik gunung? Belum, tapi saya sudah pernah sekolah. Mirip-mirip lah. Pasti bawaannya mirip. Nah ini kebodohan ya. Akhirnya mau naik gunung, siapkan buku pelajaran. Nah biasanya begitu. Saya kalau pergi, siapkan buku pelajaran. Pergi ke sekolah, siapkan buku pelajaran. Ke gunung samalah. Ya, jadi orang ini akan bawa buku pelajaran, bawa buku matematik, bawa buku fisika, bawa buku biologi, bawa buku ekonomi, bawa alat tulis, bawa ballpoint, bawa laptop, bawa seragam, bawa minum. Lalu setelah itu di-pack di dalam backpacknya. Kemudian pergi naik mobil. Sudah sampai, akhirnya yang melatih mengatakan, oke, sekarang keluarkan tas kalian, keluarkan. Sekarang pakai jaket karena di atas itu dingin. Wah, orang ini kaget, saya nggak bawa jaket. Loh, katanya kamu sudah tahu mau bawa apa? Sudah tahu, saya sudah bawa buku pelajaran. Nggak nyambung. Nah banyak dari kita nggak ngerti bagaimana hidup, tapi kita sok tahu. Kita terlalu meremehkan hidup. Oh gampang kok, saya sudah tahu bagaimana hidup. Memangnya saya perlu diajar dari orang yang mengenal Tuhan? Nggak perlu. Saya sudah tahu bagaimana jalani hidup. Nah inilah kesombongan dari orang fasik. Dan sangat sayang banyak orang yang mengaku Kristen. Mentalnya adalah fasik. Mentalnya tidak merasa perlu kenal Tuhan. Saudara saya sangat sedih. Banyak gereja kalau bikin seminar, tapi bukan GRI. Banyak gereja kalau bikin seminar itu pakai ruangan konsistori. Konsistori yang tempat Dewan Konsistori rapat. Dewan Konsistori paling hanya berapa belas orang. Saya pernah ikut pemahaman Alkitab bagaimana menafsirkan perjanjian lama. Ini dilakukan di sebuah gereja di Kabupaten Bogor, di Cibinong tempat saya dulu tinggal waktu masih SMP. Saya diajak oleh kakek saya, oh gereja itu bikin seminar, ayo kita datang. Lalu saya datang, ternyata pakai ruang konsistori. Ada beberapa orang ada di situ, ada majelis yang sudah tua, kemudian ada pendeta, ada penginjil, dan ada beberapa orang. Kami total ada bersembilan, termasuk saya dan kakek saya. Jadi tanpa saya dan kakek saya ada 7 orang. Itu termasuk yang bicara. Kalau enggak termasuk yang bicara ada 6 yang datang. Cuma 6 yang datang. Lalu setelah itu pembicara mulai bicara dan ada saya dan kakek saya yang ikut. Wah saya pikir seminar memang seperti ini. Tapi kalau sudah ke GRI baru sadar seminar enggak begitu. Speak yang hadir bisa 7.000 orang. Kemarin di Karawaci kami bikin seminar untuk anak muda. Yang datang 1.700. Kita sendiri sampai kaget. Kita punya ruangan cuma 1.500. Yang datang melampaui kapasitas. Ini anugerah Tuhan bagi gereja. Maka saya mau beritahu ya, saudara yang malas ikut seminar. Saudara enggak ngerti GRI. Saudara enggak ngerti pentingnya kekristenan. Saudara enggak ngerti menjalani hidup. Jika engkau pikir engkau sudah tahu Tuhan, engkau masih bodoh. Dan kalau engkau tidak hargai apa yang dikerjakan oleh gereja ini, engkau orang bodoh. Ini seperti saya masuk menjadi anggota gym. Bukan Jimmy Pardede ya. Gym tempat olahraga. Lalu saya jadi anggota. Kemudian ada yang tanya, kamu ikut gym ya? Ikut. Jadi member. Membernya apa? Gold atau platinum? Atau gold plus platinum? Oh saya pokoknya yang paling tinggi. Wah bagus ya. Gimana gymnya bagus? Bagus. Dispensernya mengeluarkan air dingin yang sejuk. Hah? Dispenser mengeluarkan air dingin yang sejuk. Kamu pernah pakai fasilitas apa lagi? Dispenser. Lalu apa lagi? Oh juga ada kafetaria, mereka jual sandwich, enak juga. Oh jadi kamu masuk gym cuma beli sandwich, kemudian minum air dingin? Iya. Lalu apa lagi? Kadang-kadang numpang ke toilet. Lalu terus apa lagi? Ya udah cukup lah, itu aja cukup kok. Kamu nggak tahu di situ ada banyak alat olahraga yang bisa kamu pakai. Saya nggak perlu itu. Yang penting bisa punya air es, yang penting bisa beli sandwich, yang penting bisa numpang pipis. Sudah selesai. Saya sudah puas dengan gym kayak gini. Ini orang goblok. Nah banyak orang GRI termasuk level goblok.
Karena nggak pernah mau ikut seminar, nggak pernah mau ikut PA, nggak pernah mau belajar apapun. Saudara mau apa di sini? Saudara pikir saudara sudah tahu semua tentang Tuhan, bisa jalani hidup dengan baik? Nggak bisa. Saya baru dengar ya, kemarin ada seminar bagus sekali tentang kebangunan rohani. Saya nggak tahu how many of you were there. Berapa banyak dari kamu yang hadir? Kalau banyak dari kamu nggak mau datang, saudara jadi orang Kristen malasnya bukan main. Saya nggak ngerti, engkau masih berani mengharap berkat dari Tuhan, tapi engkau sendiri nggak pernah mau peduli pekerjaannya Tuhan. Mau jadi orang Kristen macam apa? Nah maka saudara sekalian, waktu kita pikir, oh saya sudah kenal Tuhan. Kalau saya sudah kenal Tuhan, saya sudah kenal dia berdasarkan prinsip saya. Saya sudah tahu dia berdasarkan apa yang saya tahu. Saudara berdasarkan yang saudara tahu itu dijadikan standar. Saudara pasti merasa tahu. Orang merasa tahu pakai standarnya sendiri, itu orang bodoh. Maaf ya, hari ini saya pakai kata goblok bodoh. Karena saya sangat emosi dengan emosi yang kudus untuk engkau. Saya sangat mengasihi saudara. Dan kalau saudara bodoh menjalani hidup Kristen, saya sangat sedih demi engkau. Nah maka saudara sekalian, kalau kita pikir kita sudah tahu Tuhan, tapi level pengetahuan kita begitu sempit, dan kita mengatakan ini saja sudah cukup. Itu tidak cukup. Saudara begitu polos, saudara begitu naif, saudara begitu dangkal memikirkan tentang hidup. Sebab engkau berpikir hidup bisa dijalani tanpa dia yang menopang dan memelihara. Hidup otomatis berputar tanpa dia ikut campur di dalam memberi berkat, penyertaan dan keadilan. Itu sebabnya mari bertobat. Kalau Tuhan begitu mencintai kita, maka dia akan panggil kita untuk belajar mengenal dia. Dia mau menjadi guru, dia mau menjadi pengajar bagi kita. Saudara, kelompok pertama yang membiasakan pelajaran dipelajari oleh orang umum, itu dari tradisi reformasi. Orang reformasi yang memperjuangkan orang awam, orang biasa perlu belajar Alkitab baik-baik. Karena pembelajaran dan pengetahuan akan kebenaran itu membebaskan. Orang bodoh tidak tahu berapa limpahnya hidup, tapi orang yang mau belajar tahu berapa limpahnya hidup. Itu sebabnya ayat 8 mengatakan, perhatikan, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Hei umat Tuhan, coba perhatikan. Dengarlah tentang Tuhan. Kenalilah dia dengan kelimpahan yang hanya mungkin didapat dari kitab suci. Saudara jangan menduga tentang Tuhan. Jangan berspekulasi tentang dia. Tapi saudara harus kenal dia berdasarkan kedalaman kitab suci. Selidiki kitab, ketahui berapa limpahnya dia. Baru saudara sadar, saya punya pengetahuan tentang Tuhan masih jauh dari kelimpahan. Saya mau kejar, saya mau tahu. Nah ini yang Alkitab nyatakan. Lalu hal apa yang jadi landasan pertama untuk kita kenal Tuhan? Nah ini juga diberitakan di dalam Mazmur yang ke-94. Hal pertama yang harus kita kenal tentang Tuhan adalah pelindung bagi orang-orang yang tertindas. Ini menarik ya. Hal pertama yang Tuhan ingin dirinya dikenal, paling tidak di dalam versi Mazmur 94, adalah bahwa Tuhan adalah pelindung orang tertindas. Ini kita bisa lihat dari ayat yang pertama dari Mazmur 94. Ya Allah pembalas, ya Tuhan Allah pembalas, tampillah. Ini hal pertama yang Tuhan berikan highlight. Nah biasanya orang akan memberikan resume diri dan memberikan highlight kepada hal-hal yang dia banggakan ya. Orang akan berikan CV-nya dan akan highlight prestasi yang paling dia suka. Misalnya, namanya siapa? Ini umpama ya, Jimmy Pardede. Jimmy Pardede, bagaimana hidupmu? Ya kebetulan, pakai kebetulan untuk merendah. Tapi setelah itu langsung menyombongkan diri. Gitu ya. Kebetulan saya ini doktor fisika dari Princeton. Misalnya contoh ya, saya nggak ngerti fisika. Jadi ini cuma contoh aja. Nanti pulang dari sini jangan kasih saya buku fisika. Kasih saya buku, gak usah kasih lah. Udah. Nah, saya lulus doktor dalam bidang fisika, itu di highlight. Lalu saya juga pernah punya pengalaman mengajar di S3 dari universitas ini, itu di highlight. Nggak ada orang tulis CV, lalu menulis hal-hal yang kurang membanggakan dia. Bagaimana CV-mu? Ya, saya pernah diputusin 3 kali. 1 kali oleh seorang perempuan di Jakarta, 1 lagi perempuan di London, 1 lagi perempuan di New York. Sebentar lagi saya akan koleksi diputusin oleh perempuan-perempuan di kota besar internasional. Nggak ada. Orang akan sembunyikan hal yang dia kurang suka dan dia akan highlight hal yang dia paling suka. Nah saudara, Tuhan tidak ada keburukan di dalamnya. Tuhan tidak ada hal jelek di dalamnya. Lalu kita mulai pikir, kalau Tuhan memperkenalkan diri, kira-kira dia perkenalkan diri sebagai apa ya? Aku Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha kuat. Benar, dia bisa memperkenalkan diri seperti ini. Tapi saudara harus perhatikan, di dalam kebanyakan bagian dari Mazmur, yang ditekankan oleh pemazmur adalah Tuhan adalah pelindung bagi orang yang lemah.
bagi orang yang tertindas. Ini kalimat agung sekali. Saudara mau mengharapkan Tuhan jadi apa ya? Oh Tuhan jadilah raja yang tinggi, raja yang agung. Dan Tuhan bilang, iya. Tapi raja ini beda dengan raja dunia. Raja dunia akan membentuk kelompok-kelompok di samping dia yang mendukung dia. Raja dunia akan bikin circles. Lingkaran dekat, ring 1, ini orang-orang khusus yang dekat dengan saya. Ring 2 yang agak jauh dari saya. Makin jauh, makin sulit punya akses. Ini raja dunia akan membuat kelompok dia menjadi pencicip kekuasaan di mana dia menjadi pemimpin. Ini raja dunia, tapi Allah adalah raja sejati. Dan dia mengatakan, saya langsung bikin circle. Oh, ada lingkaran ring satunya Tuhan. Siapa ring satunya Tuhan? Dan Allah mengatakan, mereka yang tertindas itu ring 1. Mereka yang dihina, mereka yang diremehkan, mereka yang diabaikan. Inilah kelompok yang paling dekat dengan hatiku. Saudara, kadang-kadang ya kalau kita mengenal Tuhan dengan cara yang salah, kita langsung berpikir untuk mendekat ke Tuhan kita mesti jadi orang spesial. Banyak orang punya pola pikir begini ya. Jadi kalau lihat urutan dari tinggi ke bawah, yang paling dekat Tuhan harusnya orang-orang paling hebat di gereja. Nah ini di GRI Kebonjeruk juga pasti ada urutan seperti itu kan. Ada gembala sidang dan ada ring satunya. Saya nggak tahu ring satunya siapa aja. Mungkin penatua atau vikaris atau siapapun. Lalu ada ring agak jauh. Ada ring yang paling jauh. Yaitu jemaat yang kebaktian pun terlambat. Ini ring yang jauh-jauh. Sambil menyindir saudara yang datang terlambat. Nah saudara berhenti datang terlambat ya. Saudara kebaktian terlambat itu nggak bagus sama sekali. Mari belajar tepat waktu. Saya lihat dari tadi keluar dari lift ada begitu banyak orang. Sudah mulai khotbah baru mau datang. Saudara datang mau cari apa? Kalau mau cari berbakti kepada Tuhan, kebaktian itu satu set, satu paket dari kata-kata pembuka, dari votum sampai doa berkat, itu satu paket, jangan terlambat. Nah saudara, ada ring 1, ada ring jauh. Lalu saudara mengatakan, nah yang ring 1 GRI Kebonjeruk pasti dekat sama Tuhan. Tapi benarkah Tuhan pilih orang karena prestasi? Ternyata tidak. Tuhan mau lihat di bumi dan Tuhan mau perhatikan, kalau ada penindasan, dia langsung mengklaim dirinya sebagai bagian dari orang tertindas. Nah ini membuat orang tidak berani menindas orang. Karena kalau orang mengenal Tuhan seperti ini, dia akan hati-hati. Begitu dia menindas orang, dia langsung menjadikan dirinya musuh Tuhan. Nah ini aspek tentang Tuhan yang banyak orang gak tahu. Siapakah Tuhan? Oh Tuhan mulia, Tuhan adil, Tuhan hebat. Dan Tuhan adalah pembela mereka yang tertindas. Itu sebabnya jangan melakukan kejahatan. Jika saudara adalah orang yang tidak peduli kejahatan, saudara menindas siapapun yang mau ditindas, hati-hati, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kalau saudara adalah korban penindasan, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil oleh pemimpin di kantor, saya nggak tahu. Mungkin saudara ditipu oleh orang yang saudara percaya. Mungkin saudara dizolimi, dijahati, diapain pun sekalipun. Saudara langsung mengatakan, Tuhan, kalau aku mengalami kerugian begitu besar, kalau aku diperlakukan jahat, aku tahu Engkau adalah pembelaku. Dan ini sah. Nah inilah aspek tentang Tuhan yang pertama yang kita bisa ketahui. Jadi mari belajar kenal Tuhan. Kenal Tuhan sebagai apa? Kenal Dia sebagai yang rela membela orang-orang yang tidak mempunyai pembela. Ini kelompok yang kasihan. Saya nggak pernah lupa satu sharing dari seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia adalah seorang pengajar, dosen di sebuah sekolah teologi, yaitu Westminster Theological Seminary. Dia mempunyai satu mahasiswi yang sangat pintar dari Afrika. Satu kali mahasiswi itu berhenti kuliah, dia pulang ke negaranya, salah satu negara di Afrika. Wah dosen ini sedih sekali, dia kirim email, bagaimana keadaanmu, apakah kamu mau balik kembali, mari datang kembali, ayo lanjutkan kuliah, tapi nggak dibalas. Lalu ada satu orang mahasiswa bilang ke dia, Pak dosen kenal mahasiswi ini, oh yang orang Afrika itu kan, iya, sudah lama nggak datang ya, kemana dia ya? Dia orangnya pinter loh, dia mau belajar. Lalu orang yang jadi temannya ini mengatakan, Pak dosen, dia sudah tidak mungkin kembali menjadi mahasiswi di tempat kita. Kenapa enggak? Saya dengan sedih harus beritahu, dia sudah jadi pelacur. Wah dosen ini kaget, kenapa dia lakukan itu ya? Wah dosen ini kaget, sedih, campur marah. Maka dia kirim email yang bersifat menegur, bertobatlah kamu, Tuhan mencintai kamu, jangan buang hidupmu seperti ini, ayo kembali ke Tuhan. Dia kirim email. Kali ini emailnya dibalas. Wah dia lihat balasan dari mahasiswi yang dari Afrika itu. Dia tulis, Bapak dosen yang saya hormati, saya tidak bisa lanjut kuliah. Saya harus melanjutkan pekerjaan sebagai seorang perempuan pelacur. Saya tidak suka pekerjaan ini, tapi Bapak harus tahu kondisi negara saya. Saya punya negara dipimpin oleh teroris
bukan oleh pemerintahan yang baik. Lalu dari terorisme ini, mereka menghasilkan penjualan dari narkoba, penyelundupan intan, dan juga penculikan manusia, human trafficking. Termasuk mencari orang-orang untuk menjadi pelacur, untuk menguntungkan bisnis mereka. Lalu saya termasuk satu orang yang kena. Kenapa kena? Karena papaku diculik oleh mereka. Dan mereka berjanji kalau saya tidak mau jadi pelacur, maka kepala papa saya akan dipotong dan akan dikirimkan ke rumah saya. Saya tidak mau papa saya mati. Itulah sebabnya saya menjadi pelacur. Jadi kalau saya berdosa ampuni, tapi saya tidak sanggup menimpakan semua kesulitan ini kepada papa. Wah, dengar ini dosen itu menangis. Ternyata kehidupan manusia begitu berat. Ternyata kejahatan begitu merajalela. Banyak orang jahat gak peduli hidup matinya orang lain. Nah, mungkin kita gak punya kuasa. Mungkin kita bukan orang jahat seperti teroris. Tapi kalau kita tidak peduli hidup matinya orang lain, kita juga orang yang akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya dunia perlu kenal Tuhan yang seperti ini. Dunia perlu kenal Tuhan sebagai pembalas. Kalau tidak, kita terus remehkan dia. Kita terus berpikir, oh Allah itu penuh cinta kasih, Allah itu memberkati saya. Ini yang sekarang jadi populer di dalam khotbah-khotbah dalam tradisi Pentakosta dan karismatik. Ketika khotbah diberikan, yang ditekankan bukan tentang kehidupan suci, tapi tentang betapa besarnya Allah akan menyenangkan kita. Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan apapun yang kita suka. Allah akan mengangkat kita dan memberikan kita apa yang kita mau asal kita beriman. Kalau engkau belum dapat yang engkau mau itu karena engkau kurang beriman. Inilah pesan yang populer di dalam gereja. Tapi itu bukan pesan yang ada di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci dikatakan Allah adalah pembalas, maka jangan menindas orang lain. Nah, banyak orang kalau punya pegawai atau punya bawahan atau punya pembantu diperlakukan dengan sembarangan. Sudah diperlakukan dengan sembarangan, dia pikir dia berkuasa, aku yang gaji kamu. Tapi saudara harus tahu, jika kita melakukan ketidakadilan, Tuhan akan menyatakan diri sebagai kelompok orang yang tertindas. Nah, inilah yang mau ditekankan di dalam bagian pertama dari pengenalan akan Tuhan. Siapakah Tuhan? Mari kita kenal dia sebagai Allah pembalas. Jika kita mengenal dia sebagai Allah pembalas, kita akan mulai hati-hati di dalam menjalani hidup. Kita akan mulai cari tahu apa yang menyenangkan engkau dan apa yang membuat engkau marah. Saya tidak mau bangkitkan marahmu, oh Allah yang menghakimi seluruh dunia. Ini perlu kita cari. Maka kita akan dengan gentar membaca kitab suci dan kita akan selidiki hal apa yang Tuhan suka. Hal apa yang Tuhan benci. Izinkan aku menjalani hidup dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, kita ini selalu menjadi orang yang perlu konfirmasi. Kita perlu konfirmasi dari Tuhan. Banyak orang cari konfirmasi dari dunia. Apa tandanya engkau sudah menjalani hidup dengan baik? Tandanya saya jadi orang sukses, bisa beli mobil bagus, bisa beli rumah mewah. Itu tandanya saya dapat jalani hidup yang baik. Bukan, tanda hidup yang baik adalah hidup yang disetujui oleh Tuhan. Seorang ahli perjanjian baru namanya adalah Don Carson, D.A. Carson. Dia menulis tentang khotbah di bukit dan dia menafsirkan arti kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan lain-lain. Ucapan bahagia. Nah, di dalam bahasa Yunani, bahagia itu pakai kata makarios atau makarioi. Kalau ada i di belakang itu biasanya plural. Jadi makarioi bentuk plural dari makarios. Apa artinya makarioi atau makarios? Nah, saudara, banyak istilah dalam Alkitab itu perlu diselidiki dan digali dengan cara yang sulit. Nah, maka ketika penyelidikan dilakukan, ada beberapa variasi dari penerjemahan kata makarios. Nah, D.A. Carson menemukan, dan saya pikir argumen dia kuat, bahwa kata ini bukan hanya berarti berbahagialah. Kata makarios artinya disetujui oleh Tuhan. Approved by God. Kamu punya cara hidup yang disetujui oleh Tuhan. Dan karena itu cara hidupmu itu akan diinginkan. Nah, ini cara hidup yang diinginkan. Ini pasti kita miliki. Ada orang yang ingin sekali mempunyai kepintaran. Akhirnya begitu lihat orang pintar langsung kagum. Nah, saya punya seorang teman itu pintar sekali. Dan dia punya istri, sekarang sudah nikah ya. Dulu pacarnya itu sangat kagum sama orang pintar. Jadi dia kalau ketemu laki-laki pintar pasti jatuh cinta. Kalau ketemu laki-laki yang lebih pintar lagi, jatuh cintanya pindah. Gitu. Jadi kalau dia mau cari pacar, suruh pacarnya tes IQ. Oke, tes IQ yang paling tinggi jadi pacar saya. Dia sangat suka orang pintar. Akhirnya dia pacaran dengan teman saya ini. Teman saya memang pintar. Lalu saya tanya ke dia, gimana cara kamu memikat hati perempuan ini? Karena ini perempuan dikagumi banyak orang.
tetapi dia yang dapat. Nah dia ini orang yang secara wajah itu tidak terlalu not so lucky, gitu ya mungkin mau dibilang. Tapi dia pinter, maka dia bilang orang perempuan ini cari yang pinter. Maka kalau dekat dia saya selalu bicarakan hal-hal yang sulit-sulit dan pinter-pinter. Itu cara saya merebut hati dia. Jadi kalau lagi ngobrol, kita ngobrol bercanda-bercanda, begitu perempuan ini datang, tiba-tiba dia rubah percakapan. Jadi kalau misalnya Newton mengatakan ini hasilnya bagaimana ya? Saya kadang-kadang bingung, lu kok jadi ngomong ini ya? Nah, kalau begitu perempuan ini dekat lagi tiba-tiba ngomong filosofi. Bagaimana menurutmu perkataan dari Aristotle dibandingkan dengan Rousseau dan lain-lain? Waduh, kita jadi bingung. Lu kenapa ngomong gini? Shh, udah ikut main aja. Kalau boleh kamu berusaha kelihatan bodoh supaya saya kelihatan pinter gitu ya. Oh ternyata dia suka perempuan ini. Perempuan ini mengagumi orang pinter. Orang pinter yang IQ pinter ya, bukan dukun loh. Nah, dia senang sama orang pinter. Maka ketika dia bertemu dengan orang ini, dia langsung mengatakan, saya mau menikah dengan kamu aja karena kamu pinter. Harapannya semoga nanti anak-anaknya juga pinter. Semoga. Tapi kan belum tentu ya, kita nggak tahu. Nah akhirnya dia dapat, maka dia mengatakan kepada saya, banyak orang mempunyai keinginan yang beda-beda. Kamu mesti tahu dulu keinginan orang itu apa. Nah ini nasihat perpacaran yang dia berikan. Ini dulu ya, sekarang saya nggak perlu cari pacar lagi. Nah waktu itu dia kasih tahu, pokoknya kalau kamu mau memenangkan seseorang, cari tahu dulu dia senangnya apa. Dan ternyata ini bisa dipraktekkan ke dalam banyak hal ya. Saudara kalau mau tulis jawaban ujian, saudara mesti tahu dulu selera dosenmu apa. Apalagi kalau ujian itu merupakan ujian yang berkait dengan teologi. Nah ini kalau masuk sekolah teologi. Nanti yang mau masuk sekolah teologi, catat ini baik-baik ya. Bagaimana dapat nilai bagus di dalam teologi? Caranya adalah saudara harus dengar baik-baik dosen mengajar. Pokoknya dosen punya kecenderungan apa itu yang dicatat. Nah, ini namanya kata yang paling sering berulang. Begitu saudara ujian, masukkan kata yang berulang. Biasanya nilainya agak bagus. Mungkin, kalau enggak ya maaf mungkin setelah dengar ini dosen merubah kebijakan. Nah jadi saudara berusaha untuk cari tahu, kira-kira yang cocok sama orang ini apa ya? Dosen ini senangnya apa ya? Bapak ini senangnya apa ya? Bos saya senangnya apa? Apakah ini mental penjilat? Enggak tentu. Ada orang yang sifatnya menjilat. Orang menjilat itu menyebalkan dan menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Karena dia tidak punya prinsip dan standar. Tapi orang yang tahu bagaimana memenangkan hati, dia akan melakukan dengan hati-hati, bukan dengan sifat menjilat. Nah jadi ada perbedaan. Menjilat itu apa? Menjilat itu melakukan segala yang bodoh. Apa itu? Membuat persetujuan. Persetujuan berarti saudara mengerti bagaimana jadi murid dengan mencontoh guru saudara. Guru mengajarkan A, saudara menerima A, saudara jadi murid yang baik. Guru mengajarkan A, saudara ngotot di C, saudara murid yang menyebalkan. Saya kalau periksa ujian di kelas saya nggak suka kalau orang kasih banyak sekali penjelasan tapi diambil dari kelas lain. Loh ini kan kelasnya bapak ini, ada kelasnya bapak ini. Loh ini kelas saya tapi kok pakai jawabannya orang lain. Berarti sepanjang kelas saya dia melamun atau apa? Nah ini harus kita tahu ya, jadi bukan menjilat. Tapi kita ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan hal yang paling penting yang diajarkan oleh seseorang. Nah ini adalah menjadi murid yang baik. Tapi kalau kita mau jadi muridnya Tuhan, kita mesti tahu hal apa yang paling diperkenan Tuhan. Tuhan paling senang kalau kita berikan apa ke dia. Dan ini yang akan menjadi pencarian spiritual kita. Saudara salah kenal Tuhan, saudara akan punya perjalanan spiritual yang sangat-sangat salah. Kalau saudara mengatakan Tuhan tidak peduli saya, maka saudara nggak akan punya perjalanan spiritual sama sekali. Karena saudara pikir Tuhan nggak peduli kita kok. Tuhan tidak pernah jadi senang, Tuhan juga tidak pernah menjadi berduka karena kita. Ini salah loh. Tuhan adalah Allah yang menampung semua umatnya di dalam hatinya secara personal. Tuhan punya hati luas, dia bisa tampung semua. Saudara kadang-kadang ya menjadi hamba Tuhan apalagi menjadi gembala sidang itu sulit. Bukan sulit karena harus persiapan khotbah. Sulit karena harus belajar menampung orang di dalam hati. Begitu jemaat tambah banyak, hati diminta untuk menjadi makin luas. Saya mengalami kesulitan ketika tahun lalu melayani di Karawaci. Karena sambil melayani di Karawaci saya juga melayani di Bandung. Jadi ketemu jemaat di Karawaci 1 bulan hanya 2 kali di hari Minggu. Lalu tiap kali saya ketemu orang, saya selalu nggak ingat orang ini siapa. Halo Pak, apa kabar? Ya, masih ingat saya? Samar-samar. Saya susah sekali mau jawab. Nah bayangkan ya, kesulitan untuk menampung orang itu besar. Tapi Tuhan menampung kita semua di dalam hatinya. Tuhan tidak pernah mengabaikan satu orang umatnya lepas dari hatinya. Berarti yang saudara kerjakan akan mempengaruhi hati Tuhan. Saudara mendukakan Tuhan, saudara bersalah kepada dia. Saudara menyenangkan hati Tuhan,
saudara akan menjalani hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, maka mari cari tahu Tuhan mau apa ya? Apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang paling membuat Tuhan senang? Ternyata yang paling membuat Tuhan senang bukan hal-hal yang bersifat sacred di dalam objek yang bersifat simbol. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang Israel. Mereka pikir Tuhan senang karena kami jaga bait suci. Tuhan senang karena kami pelihara kesucian dari imam-imam. Akhirnya mereka memelihara kesucian tapi dengan cara yang tidak berelasi dengan orang lain. Kalau orang-orang Israel ditanya, kalau orang-orang imam besar atau orang-orang kunci di dalam agama Israel ditanya, apakah kamu sudah menjalankan hidup yang diperkenan Tuhan? Mereka jawab, ya. Tahu dari mana? Saya bayar perpuluhan, saya berpuasa, saya tidak makan daging yang haram, saya tidak ini, tidak itu. Saya lakukan semua dengan benar. Saya pergi ke bait suci, saya melakukan ini itu, saya melakukan segala ritual. Akhirnya mereka pikir Allah adalah Allah dari ritual. Jika aku sudah menjalankan ritual, maka Allah akan senang. Tapi saudara, apakah ini benar ya? Ritual tidak menyenangkan hati Tuhan. Ritual adalah fondasi untuk saudara mampu mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara beribadah di sini? Apakah supaya Tuhan senang? Tentu Tuhan senang saudara datang. Tapi bukan kedatangan saudara yang membuat hati Tuhan senang. Kedatangan saudara yang akhirnya membuat saudara dibentuk oleh Tuhan. Yang pada akhirnya membuat hati saudara yang terbentuk menjalankan yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan senang. Maka Tuhan tidak langsung senang ketika kita absen ibadah. Kita datang lalu doa dan doanya absensi. Tuhan hadir. Amin gitu ya. Ini doa absensi namanya. Sudah hadir ya? Sudah, nggak usah dikunjungi. Sudah hadir. Dan saya percaya di GRI Kebonjeruk juga ada kesulitan untuk mengabsen orang ya. Sekian banyak. Jadi nanti pendeta atau hamba Tuhan atau penatua pun lupa siapa yang datang siapa yang enggak. Dan jemaat bisa bersembunyi. Kamu datang nggak minggu lalu? Datang. Di mana duduknya? Di pojokan. Pasti Bapak nggak lihat karena tempat ini besar. Gitu ya. Nah, saudara datang bukan untuk absen. Setelah datang, saudara dibentuk oleh Tuhan. Lalu hati saudara mulai mengerti bagaimana menjalankan yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? Bagian yang kita baca hari ini mengatakan Tuhan menginginkan keadilan. Tuhan menginginkan masyarakat yang hidupnya menghargai manusia, menghargai orang, menghargai perlakuan yang pantas, menghargai bagaimana manusia seharusnya direlasikan, diperlakukan di dalam dunia. Maka hal pertama yang akan membuat Tuhan senang adalah kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya siap untuk terjun di masyarakat dan saya siap menjadi berkat. Saya siap untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kontribusi saya di masyarakat. Ini kunci yang penting sekali. Saudara, banyak dari kita sekarang sudah berkontribusi di masyarakat. Mungkin saudara menjadi dosenkah? Atau saudara menjadi pengusahakah? Atau saudara menjadi ahli di dalam bidang tertentu dan kerja di sebuah perusahaan. Saudara sudah menjadi berkat, tapi sayang yang kita kerjakan sebagai berkat tidak kita sadari sebagai hal yang menyenangkan Tuhan. Andai kita sadar, kita akan kerjakan dengan cara yang beda. Jika saudara sadar bisnis saudara akan menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak akan sembarangan menjalankannya. Jika saudara sadar kantor tempat saudara melayani tiap-tiap hari adalah tempat saudara bisa melayani Tuhan, saudara akan bersikap beda. Saudara bukan lagi menjadi money oriented, saudara bukan lagi menjadi self oriented. Saudara mulai berpikir bagaimana berkontribusi untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, kita akan menyadari Tuhan adalah Allah yang memakai saya untuk membuat seluruh konteks kebudayaan ini menjadi semakin baik di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya ketika gereja mengalami kebangunan, dampak sosialnya akan terjadi. Pendeta Stephen Tong mempunyai konsep kebangunan yang cukup beragam, dan saya dengar sudah dibahas oleh pendeta Anton kemarin, dan dia mengatakan, mengutip pendeta Stephen Tong, kebangunan bukan hanya manusia bertobat kembali kepada Tuhan. Kebangunan juga termasuk ada kebangunan epistemologis, ada kebangunan pengajaran, juga ada kebangunan kebudayaan. Budaya akan dipengaruhi oleh gereja yang mengalami kebangunan. Sekarang kenapa ya? Banyak gereja tidak mampu memberikan sumbangsi apapun kepada lingkungan. Karena gerejanya tidak dibangunkan, gerejanya lesu. Gerejanya tidak punya gairah dan semangat untuk mengasihi Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Tapi gereja yang mau menjalankan kehendak Tuhan, dia tahu bahwa kehidupan gerejawi akan mengalir keluar. Saudara, di dalam Festival of Light, salah satu acara di dalam tradisi Israel, waktu hari di mana mereka merayakan Paskah, mereka akan melakukan satu kebiasaan, yaitu mereka akan siram mezbah dengan air sampai air itu mengalir keluar kompleks bait suci.
Ini simbol bahwa apapun yang dipersembahkan di atas mezbah akan memberkati keluar dari kompleks bait suci. Maka saudara, ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa aku menyediakan air bagi kamu, ini konteksnya adalah di dalam acara itu. Yesuslah penyebab kenapa mezbah, yaitu salibnya dia, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dari penyaliban Kristus muncul orang Kristen, dan dari orang Kristen muncul orang yang mau berbagian di dalam menjalankan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan inilah yang membuat kita makin kenal Tuhan. Oh, ternyata Allah adalah Allah yang peduli kehidupan sosial. Allah adalah Allah yang peduli bagaimana pekerjaanku dijalankan. Nah, satu kali ada seorang namanya Richard Middleton, di dalam wawancaranya ditanya, apakah kamu menyukai football, American football ya. Saya nggak ngerti kenapa disebut football itu. Karena pakai tangan dan bentuknya telur. Jadi bukan football harusnya. Tapi semua orang Amerika bilang itu football. Nah, satu kali Middleton diwawancara, apakah kamu senang football? Dia bilang, iya saya senang football. Lalu pewawancara ini tahu Middleton adalah seorang teolog. Dia bercanda dan mengatakan, kira-kira Tuhanmu juga senang football nggak? Sudah tahu dia jawab apa? Iya. Hah? Tuhanmu senang football? Iya. Jadi Tuhanmu memihak siapa kalau ada pertandingan? Untung jawaban dia bagus. Tuhanku memihak yang tidak curang. Dan kalau yang curang bisa menang, Tuhanku gak suka. Wah, ini bagus ya. Saudara, dua tim bertanding, yang satu curang, yang satu karena kaya bisa beli wasit, akhirnya terjadi kekacauan. Ini Tuhan tidak suka. Mungkin saudara bilang, masa sih Tuhan urusin football? Atau kalau di konteks Indonesia, sepak bola gitu ya. Misalnya Persija lawan Persib, saudara mihak siapa? Tuhan mihak siapa? Kira-kira Tuhan suka Persija atau Persib? Nah, Middleton akan menjawab, Tuhan suka yang tidak adil, jangan menang. Kalau yang tidak adil menang, Tuhan gak suka. Oh, kalau Tuhan gak suka, berarti apa yang akan dia lakukan? Dia akan menghakimi. Nah, ini penting ya. Dia akan ikut campur kehidupan manusia, sebab dia berhak. Nah, maka hal pertama, saudara tahu dulu, Allah itu Allah yang adil. Dia mau berpihak kepada orang yang lemah. Itu hal pertama di dalam Mazmur ini. Hal kedua, kenalilah Tuhan sebagai Tuhan yang intervensi. Tuhan yang ikut campur karena dia berhak. Nah, ini hal kedua. Apakah Tuhan akan membiarkan ketidakadilan? Tidak. Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, saudara tidak mau jadi musuhnya dia. Banyak orang mengabaikan Tuhan karena Tuhan belum bertindak. Tapi begitu Tuhan sudah bertindak, sudah terlambat untuk kembali. Ketika Tuhan belum turunkan air, semua orang tertawakan Nuh. Nuh, kamu ngapain? Saya bikin kapal. Bikin kapal kok di atas gunung. Otakmu di mana sih Nuh? Tapi Nuh gak peduli. Mereka semua hina Nuh. Nuh orang aneh. Sudah tua, sudah pikun. Bikin kapal di atas gunung dan lain-lain. Tapi Nuh gak peduli. Dia bawa kayu, dia bikin kapal. Dia bawa kayu, dia bikin kapal. Dan Nuh itu bukan orang yang bisa bikin kapal. Tuhan mesti jelaskan kepada dia secara detail. Bikin kayu, kemudian lapisi dengan zat ini, lapisan ini. Dan Tuhan yang atur kepada dia bagaimana harus bikin kapal. Jadi dia terus bikin kapal dan orang terus hina dia. Akhirnya Nuh masuk ke dalam kapal. Sudah masuk ke dalam kapal, terkunci di dalam kapal. Hujan belum turun-turun juga. Saudara, kalau jadi Nuh gimana ya? Ada di dalam kapal, lalu orang di luar kasih spanduk. Mana hujannya bung gitu ya. Saudara di dalam bingung, iya mana hujannya Tuhan. Hari pertama belum hujan, hari kedua belum hujan, hari ketiga belum hujan. Hari keempat sampai 7 hari dia di dalam bahtera belum ada hujan. Waduh, stresnya bukan main. Bukan cuma Nuh yang stres, binatang pun mulai stres. Binatang mulai tanya, gimana sih Nuh ini? Masa saya dikurung di kapal, hujannya gak datang-datang. Apakah Nuh mulai meragukan Tuhan? Gak tahu, gak tercatat. Kalau saya jadi Nuh, saya sudah ragu dari hari ketiga mungkin ya. Sudah doa Tuhan ini benar gak sih? Saya udah bikin kapal hujannya gak turun-turun. Lalu orang-orang tertawakan. Tapi hari ke-8 hujan mulai turun. Dan ketika tetesan pertama sampai ke bumi, itu saat dimana orang sudah terlambat untuk bertobat. Sudah terlambat. Dan ketika hujan terus turun, akhirnya semua yang punya nafas mati tenggelam. Tapi sudah terlambat mau bertobat saat itu. Maka saudara, jangan lupa kalau Allah adalah Allah yang intervensi. Jangan lupa kalau Allah akan segera bertindak. Saudara bilang, mana sudah lama dari dulu sampai sekarang ada kejahatan. Tuhan belum bertindak, Tuhan sudah bertindak. Tuhan sedang bertindak dan Tuhan akan bertindak. Pada penghakiman akhir dia akan berikan penghakiman final. Tapi sepanjang sejarah dia adalah Allah yang terus bertindak. Saudara sadarkah berapa banyak diktator yang sudah diturunkan dengan cara yang mengerikan? Berapa banyak orang dimatikan?
karena dia pernah bertindak jahat. Sudah terlalu banyak contoh penghakiman Tuhan berikan. Tapi manusia yang bebal tidak juga menyadari hal ini. Orang jahat tetap jahat, orang menghina Tuhan tetap menghina Tuhan. Dan seperti Tuhan biarkan sebelum penghakiman tiba. Tapi Tuhan membiarkan bukan karena Tuhan tidak berdaya. Tuhan membiarkan karena belas kasihan dan cinta kasihnya yang besar. Ini mirip dengan saudara orang dewasa dipukul sama anak kecil ya. Ada anak kecil tantang berkelahi, orang umur 20, jago karate, didatangi anak umur 5. Anak umur 5 bilang, lawan saya kalau berani. Orang ini bilang, hah? Kamu? Saya sentil juga kamu KO. Tapi anak itu pukul, tapi orang ini tetap sabar. Dia bukan lemah, dia sabar. Demikian Tuhan, bukan lemah. Kenapa dia tidak menghakimi? Kenapa dia tidak membalas? Kenapa dia tidak menghancurkan? Karena Tuhan menantikan kita bertobat. Mari belajar bertobat. Bertobat adalah aspek penting dalam kehidupan manusia. Kalau manusia tidak mengenal Tuhannya dan dia tidak tahu bagaimana merubah hidup untuk diperkenan Tuhan, akan ada penghakiman dan sudah terlambat untuk kembali. Maka mari sebelum penghakiman tiba, kita kembali kepada Tuhan. Billy Graham di dalam sebuah rally di satu kota di Amerika, dia mengatakan Amerika akan dihakimi. Mari kamu yang hadir di kebaktian ini bertobat sekarang. Sebab penghakiman akan datang dan ketika penghakiman itu tiba sudah terlambat untuk kamu untuk kembali. Mari kembali sekarang. Nah maka saudara sekalian, Tuhan adalah hakim tapi dia memberikan kesabaran. Dia menunda penghakimannya demi orang kembali kepada dia dan bertobat mendengar teguran yang diberikan oleh Tuhan. Nah inilah hal kedua yang dikenal tentang Tuhan. Hal pertama, Tuhan berpihak kepada orang rendah karena Tuhan mau menyatakan keadilan. Yang kedua, Tuhan akan sewaktu-waktu mengintervensi dan menyatakan penghakimannya. Nah saudara, hal kedua adalah Tuhan mengintervensi. Hal ketiga adalah semua orang mesti mengenal Tuhan dan bergumul dengan ketidakadilan. Meskipun ketidakadilan itu tidak terjadi langsung kepada kita. Nah ini hal ketiga yang harus kita pikirkan untuk mengenal Tuhan. Saudara mesti mudah terganggu dengan ketidakadilan yang terjadi dan kita tanpa daya. Tuhan, kenapa kondisi seperti ini dan saya tidak berdaya? Ini akan membuat kita menjadi orang yang berdoa syafaat kepada Tuhan. Apa sih doa syafaat itu? Kebanyakan kita sudah lupa apa itu doa syafaat ya. Doa syafaat adalah doa ketidakberdayaan dari orang yang sangat ingin ada keadilan, tapi keadilan tidak terjadi. Maka dia akan minta keadilan ke Tuhan. Inilah doa syafaat. Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Ini doa syafaat. Dan doa syafaat dia bukan doa minta Tuhan selamatkan Lot. Meskipun dia tujuannya Tuhan menyelamatkan Lot. Yang dia minta ke Tuhan adalah keadilan dan belas kasihan Tuhan. Saya tahu engkau harus bertindak adil tapi mohonkan belas kasihan. Nah Abraham memohonkan hal ini. Karena dia menginginkan Tuhan menghakimi tapi Tuhan juga berbelas kasihan. Ini yang dia mau. Nah saudara juga bisa berdoa seperti ini. Tuhan nyatakan keadilanmu, nyatakan hukumanmu. Meskipun yang menderita bukan kita. Yang menderita orang lain. Yang menderita adalah orang-orang yang dikurung oleh rezim yang jahat. Atau diperlakukan tidak adil. Lalu kita mulai datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan bertindaklah. Begitu banyak orang yang dianiaya. Begitu banyak orang yang disengsarakan. Nah terutama kalau yang disengsarakan adalah umat Tuhan. Banyak penganiayaan terjadi dan hati kita mulai terganggu. Kita mulai mengatakan, Tuhan begitu banyak orang dianiaya. Karena mereka mengikut Kristus dan kita mulai mendoakan doa syafaat ini. Tuhan nyatakanlah keadilanmu, nyatakanlah hukumanmu bagi mereka yang seharusnya dihukum. Nah ini doa yang baik. Saudara-saudara mungkin mengatakan, aduh Pak kita kan harusnya doa mengampuni. Kita doa supaya Tuhan mengampuni orang yang jahat. Saudara belajar minta Tuhan mengampuni orang yang punya kesalahan langsung dengan saudara. Itu oke. Tapi saudara tidak boleh minta pengampunan bagi orang yang jahat kepada orang lain. Karena itu berarti saudara bertindak tidak adil kepada korban. Saya pernah didatangi satu orang yang melakukan kekerasan sama istrinya. Dia pukul istrinya. Lalu saya datang dan berikan peringatan. Kami mewakili gereja memperingatkan kamu. Jika hal ini masih terjadi, kami akan dengan kekuatan kami meminta keadilan. Melibatkan hukum dan melibatkan apapun yang perlu. Supaya engkau dapat hukuman. Nah setelah itu ada orang tanya, Pak, Bapak tangani kasus ini ya? Saya bilang iya. Apa yang Bapak katakan kepada laki-laki yang melakukan kekerasan? Saya bilang, kita gereja akan lakukan apapun yang kita bisa supaya kamu dihukum kalau kamu gak bertobat. Dia kaget, Bapak harusnya gak ngomong gitu. Saya kaget, harusnya saya ngomong apa ya? Harusnya Bapak ngomong Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau mengampuni kamu, Tuhan mau bersabar sama kamu. Saya bilang itu bikin saya gak adil sama perempuan yang disakiti.
Saudara, kalau engkau jadi korban, mau doa minta Tuhan mengampuni penganiayamu, berarti engkau orang hebat. Tapi jangan minta pengampunan bagi orang yang menganiaya orang lain. Berarti saudara nggak peduli penderitaan dari orang lain. Kalau saudara lihat ada sebuah negara punya pemimpin diktator, membunuh banyak orang Kristen. Saudara doa minta orang itu diampuni, salah. Saudara jangan bilang, oh Tuhan ampunilah pemimpin ini, dia sudah menganiaya banyak orang. Kamu nggak dianiaya, tapi kamu nggak menghargai orang yang dianiaya. Saya lebih berpihak kepada orang yang dianiaya, karena Tuhan berpihak kepada mereka. Dan saya akan doa Tuhan hancurkan rezim yang jahat ini. Hancurkan dan hukum mereka. Ini yang benar. Tapi kalau saudara dirugikan sama teman sendiri, atau saudara ada salah paham dengan sesama anggota jemaat, jangan doa kayak gini ya. Tuhan, pendeta Anton lupa salaman sama saya dirugikan, saya dizolimi, hukumlah dia. Tuhan bilang lebih baik kamu yang saya hukum. Nah saudara, jangan jadi orang yang keras tidak mau memaafkan. Tapi kalau ada orang lain dirugikan, mari mempunyai perasaan hati mirip dengan Tuhan. Tuhan mencintai dan mengidentikan diri dengan korban. Jangan abaikan korban. Nah ini hal ketiga yang diajarkan di dalam bagian ini. Tuhan, mereka menganiaya umatmu dan menghabisi. Kiranya murkamu tiba kepada mereka. Itu bagi saya doa yang saleh. Nah itu yang kita lihat ya. Jadi saudara, mari kita belajar kenal Tuhan. Ada banyak aspek tentang Tuhan yang begitu indah dan begitu diperlukan oleh dunia ini. Nah maka dengan mengenal aspek-aspek ini tentang Tuhan, kita mulai akan introspeksi diri. Apakah saya sudah cukup layak jadi umat? Apakah saya sudah cukup layak untuk punya hati yang mirip hati Tuhan? Itu yang dikatakan di dalam ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Orang yang kenal Tuhan seperti ini akan mengatakan, saya enggak mau berseberangan dengan Tuhan. Saya tidak mau jadi musuh dia. Saya mau belajar jadi pengikut Tuhan. Saya mau belajar diperkenan oleh dia. Maka saudara akan sangat takut kalau saudara sendiri jadi orang fasik. Kalau aku jadi orang fasik bagaimana ya? Maka saudara akan jaga diri. Saudara tidak akan menipu orang. Saudara tidak akan merugikan orang. Saudara tidak akan melakukan bisnis yang merugikan orang lain. Saudara tidak akan merugikan di dalam kerjaanmu, di dalam usahamu, dan di dalam apapun yang saudara kerjakan sehari-hari. Karena saudara tidak mau jadi musuhnya Tuhan. Inilah hidup suci itu. Yaitu saya mau menyenangkan Tuhan dan saya tidak mau jadi musuhnya. Saya mau mendedikasikan hidup untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Maka mari mulai jadi berkat. Jangan senang harta lebih daripada keadilan. Jangan senang keuntungan lebih daripada penghargaan kepada sesama manusia. Inilah yang membuat kita dicegah dari jadi orang fasik. Dan kita mengatakan, aku bukan orang fasik. Aku tidak mau berteman dengan orang-orang seperti ini. Aku tidak mau berpola pikir seperti mereka. Dan ketika Tuhan menghakimi mereka, saya tidak akan termasuk. Saya bukan orang fasik. Nah inilah aplikasi dari pengenalan akan Tuhan yang sangat kita perlukan. Saudara, mari jadi orang Kristen yang menikmati mengenal Tuhan karena pengenalan akan Tuhan berdampak kepada kerohanian kita. Di dalam buku pertama dari Institutes of Christian Religion, Calvin mengatakan mengenal Allah dan mengenal diri sendiri itu saling berkoneksi. Knowing God and knowing ourselves sebagai umat itu sangat erat kaitannya. Makin aku kenal Tuhan, makin aku mampu bertindak kepada sesamaku. Jangan pikir kecil, jangan pikir hal yang sempit. Mulai pikir hal yang luas. Tuhan mencintai manusia, saya mesti belajar mencintai manusia. Tuhan menghormati, menginginkan keadilan, saya mesti menghormati keadilan. Tuhan membela orang yang tertindas, saya mesti berdoa bagi keadilan demi orang-orang yang sedang berada dalam keadaan tertindas. Inilah yang menggerakkan kekristenan. Saudara, ada satu artikel yang sangat bagus yang mengatakan bahwa orang Kristen abad pertama dianiaya bukan karena mereka diam, tapi karena mereka bersuara. Ini kalimat bagus ya, Margaret Mitchell, seorang perempuan ahli sejarah gereja abad-abad pertama, kedua, sampai ketiga. Dia mengatakan orang Kristen itu bukan orang yang tenang, bukan orang yang diam-diam, bukan orang yang sukanya ngumpet-ngumpet. Kalau kebaktian sembunyi setelah itu keluar pura-pura nggak tahu, enggak. Mereka adalah orang yang cukup berani untuk kritis. Mereka mengkritik ketidakadilan, mereka mengkritik eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena suka kritik, maka mereka menjadi musuhnya pemerintah. Salah satu kritik paling besar dari orang Kristen adalah di Asia Minor, di abad ke-1 akhir memasuki abad kedua. Pada waktu itu Kaisar Romawi mengatakan seluruh orang-orang di Asia Minor mesti menyembah patungnya Kaisar. Bas itu patung dada ke atas ya.
Patung kaisar mesti ditaruh dan mesti disembah. Orang Yahudi menolak, orang Kristen juga menolak. Orang Kristen mengatakan engkau tidak berhak intervensi ke dalam tempat suci di mana kami mau menyembah Kristus. Hanya Kristus yang layak disembah, tidak ada kaisar yang boleh disembah. Maka mereka kritik pemerintah sebagai pemerintah yang mau menjadi Allah. Mereka berani bicara, maka penganiayaan pun terjadi. Maka saudara, karena penganiayaan begitu berat, Tuhan mau hibur hati umat dengan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Dan Yohanes akhirnya menulis kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu adalah hiburan untuk orang Kristen yang dianiaya. Kenapa mereka dianiaya? Karena mereka berani kritik pemerintah. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang suruh mereka mengganti Kristus dengan kaisar. Mereka nggak mau. Nah itu sebabnya, mari jadi orang Kristen yang mau bersuara, yang mau mengatakan kalau benar itu benar, kalau tidak adil itu tidak adil. Dan kita tidak jadi orang fasik, tapi kita jadi orang yang mulai memikirkan bagaimana sumbangsi Kristen di dalam publik harusnya terjadi. Nah saudara, saya tidak mau kita menjadi orang emosian yang cuma demo atau teriak-teriak tanpa berpikir baik-baik. Itu bagi saya bukan kekristenan. Tapi saya juga tidak mau kita menjadi orang Kristen yang terlalu naif, yang tidak melihat kondisi yang terjadi dan mengokekan segala keadaan. Itu pun kurang baik. Biar kita belajar untuk menghargai kehidupan Kristen menjadi kehidupan yang menyuarakan Tuhan kita. Tuhan yang adalah hakim, Tuhan yang adalah pembenci orang fasik, Tuhan yang adalah pembela orang-orang yang tertindas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Engkau menghiburkan kami dengan kesadaran bahwa tahtamu tidak akan pernah bersekutu dengan kebusukan. Maka kami pun tidak mau menjalankan hidup yang penuh kebusukan. Kami mau hidup dengan bebas dari darah orang yang bersalah, dari darah orang yang tidak bersalah. Kami mau hidup dengan mempertahankan kesucian, dengan tidak menindas, tidak memanipulasi, tidak menipu dan tidak merugikan orang lain. Tuhan, kami tadinya adalah orang-orang berdosa, namun kami mau meninggalkan hidup kami yang lama. Dan kami mau hidup di dalam keadilan dan belas kasihan seperti yang Tuhan inginkan. Kami mohon anugerah-Mu, sebab Kristus yang sudah mati bagi kami, Dialah yang memasukkan kami menjadi bagian dari umat-Mu. Dan karena kami adalah umat-Mu, izinkanlah kami menyatakan kehidupan yang suci, yang mengenali Tuhan, dan yang juga mengagumi Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan yang mencintai keadilan, yang adalah hakim yang akan menghancurkan penindasan. Engkaulah yang kami puja, dan sifat-Mu ada pada hati kami juga. Sehingga kami pun tidak mudah untuk menjadi orang yang sembarangan. Kami jadi orang yang konsisten, dan mau dengan hidup suci mempertahankan kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Berkatilah kami dengan kemampuan menjadi saksi, dan berkatilah kami dengan hati yang merindukan Tuhan bertahta dan menyatakan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, saya mempersilakan Bapak Vikaris Yosua untuk memberikan pengumuman kepada kita semua. Jemaat yang setuan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Jimmy kepada kita semua. Kiranya menjadi berkat dan memimpin kita menjadi manusia yang lebih menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu saya tekankan pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pendeta Anton tidak bersama dengan kita karena beliau sedang berkhotbah di GRI Karawaci. Dan di GRI Karawaci KU-nya ada 3 kali, jadi ada kebaktian nanti sore 1 kali lagi. Mari kita doakan gembala sidang kita supaya bisa menjadi berkat di gereja di mana dia berada. Kita juga terus doakan pelayanan Pendeta Jimmy di GRI Karawaci ataupun di GRI Pusat dan Sinode. Karena beliau juga jadwalnya begitu padat. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan menyertai dan memberkati terus menerus. Jemaat yang Tuhan,
Di bawah nanti akan ada buku-buku Pendeta Jimmy yang akan bisa Bapak Ibu bisa beli. Ada berapa bukunya, boleh dikasih lihatin slide. Ada buku tentang Injil, ada buku tentang hikmat, Masjid Tuhan. Saya pribadi membaca buku dari Bapak Pendeta Jimmy, Masjid Tuhan ya. Sampai ketika saya dapat berkat di bukunya khususnya soal pendidikan anak, saya ada baca. Saya sampai kaget, saya bilang dalam hati, siapa ini yang nulis? Orang luar di mana? Oh ternyata orang dalam gerakan, Bapak sekalian ya. Nah jadi Masjid Tuhan bisa beli bukunya ada di bawah. Tetapi bukunya jujur aja tadi pagi laku jadi habis. Ntar dulu, Bapak sekalian ya tenang. Masih ada kabar baik buat kita semua. Jadi nanti bisa ada sistem pre-order di bawah. Jadi tidak terlambat. Saya tahu di sini banyak orang tua muda. Saya sangat merekomendasikan buku pendidikan anaknya Pak Jimmy. Saya pribadi banyak buku pendidikan anak biasanya pincang sebelah. Bapak sekalian. Terlalu banyak kasih sayang, kurang kebenaran. Tapi di sini ada keseimbangan oleh karena belas kasihan anugerah Tuhan yang diterapkan di dalam Alkitab. Sangat langka, saya kasih tahu istri saya. Jadi saya Tuhan coba dibeli, dibaca, direnungkan, jangan cuma jadi buat foto di Instagram, Bapak sekalian ya. Jadi silakan nanti di bawah bisa pesan ke toko buku Momentum dan ada buku tema-tema kebangunan rohani yang baru saja diadakan kemarin hari Sabtu oleh Pendeta Anton. Ada buku-buku tema kebangunan seperti dari Octavius Winslow dan juga Jonathan Edwards dan yang lain-lain yang Bapak bisa cari di bawah. Lalu gereja kita akan mengadakan satu buah seminar teologi dari STTRI oleh pembicaranya Bapak Profesor Yuda Tianto, PhD. Mungkin bagi Bapak Ibu belum kenal atau belum tahu siapakah dia. Dia adalah orang Indonesia yang menjadi profesor di Calvin Theological Seminary dalam bidang teologi reform juga, Bapak sekalian. Jadi kalau Pak Jimmy tadi pagi menjelaskan kepada kita pentingnya kebaktian dan worship yang berpusat kepada Tuhan, nyanyian, lagu dan musik. Nah, kita akan belajar daripada Bapak Yuda. Dia akan menjelaskan kepada kita nyanyian di dalam tradisi reform khususnya daripada Johannes Calvin. Dan gereja kita akan mengadakan doa berlutut seperti khotbah dari Mazmur yang menekankan doa berlutut cuma Tuhan. Kalau kita mau memusatkan diri kepada Tuhan, kita harus rajin berdoa. Kita akan berdoa 4 jam, doa berlutut bersama pada hari Sabtu tanggal 6 Juli. Mari kita mengajak teman-teman dan rekan-rekan untuk datang.